Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Bu Widya Wulandari. Jadi materi kita hari ini tetap sama babnya ya, statistika, dan tetap subbabnya ukuran pemusatan data. Tapi ini yang bagian kedua itu modus. Kalau materi sebelumnya kalian sudah mempelajari min atau nilai rata-rata, maka untuk video pembelajaran hari ini adalah tentang modus. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu ada 2 video pembelajaran sekaligus yang Ibu berikan. Ini video yang pertama, nanti ada video yang kedua. Jadi silakan kalian tonton dan simak baik-baik. Di sini langsung saja Ibu jelaskan modus itu apa. Jadi modus atau MO itu suatu data. Modus dari suatu data adalah datum yang memiliki atau yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi nanti dia datum yang frekuensinya paling besar atau sering muncul ya. Di sini untuk materi kita modus ada 2 ya. Yang pertama untuk data tunggal, nanti yang kedua untuk data berkelompok. Sama dengan min kemarin, ada yang data tunggal dan ada data berkelompok. Jadi untuk yang data tunggal dulu di sini yang Ibu bahas. Contohnya langsung saja. Di sini ada data A, B, C, D ini ya. Ada data 3, yang bagian A 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Yang B juga ada, yang C dan yang D. Perhatikan modus tadi itu kan pengertiannya nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling tertinggi. Jadi cara penyelesaiannya silahkan disimak di sini. Untuk yang bagian A, kalian lihat nilai yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Kalau 3 ini kan 1 kali aja, 4 ini kan 2 kali. 5 ini muncul sebanyak 3 kali, 6-nya 1 kali, dan 7-nya 1 kali. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, maka modusnya adalah 5, karena 5 yang paling banyak frekuensinya atau paling sering muncul. Untuk yang kedua di sini, 5-nya 1 kali, 6-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, dan 8-nya sekali. Maka modusnya adalah 6 dan 7, karena 6 sama 7 frekuensinya sama-sama 3 ya. Nah, untuk yang bagian C, di sini 5-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Nah, di sini dia tidak mempunyai modus. Kenapa? Karena semua datum yang ada di sini itu frekuensinya sama semua, jadi dia tidak punya modus. Untuk yang bagian D ini ada tabel X, ini artinya datum ya. Ada 5, 10, 15, 20, 25. Yang F ini adalah frekuensi atau banyaknya. Jadi 5 ini banyaknya tuh sebanyak 1 kali. 10 ini banyaknya sebanyak 4 kali, 15 ini banyaknya sebanyak 5 kali, 20 ini banyaknya 10 kali, dan 25 ini banyaknya 5 kali. Kalau dikerjakan, maka kalian lihatin aja frekuensi yang paling banyak adalah ya 10 ini ya, karena dia frekuensinya yang paling tinggi. Maka di sini modusnya adalah 20, karena frekuensi 10 itu datum yang 20. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi. 5 ini kan sebanyak 1, maka ditulis 5. 10 ini sebanyak 4 kali, maka 10-nya ada 4 kali. 15-nya ada 5, maka 15-nya 5 kali. Nanti dan seterusnya 20-nya ada 10 kali, dan 25-nya ada 5 kali. Itu maksud dari tabel ini ya. Kemudian di sini yang bagian B, modus data berkelompok. Kalau tadi yang data tunggal, ini data yang berkelompok. Di sini rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D2, D1 tambah D2 dikali dengan P. Nah, keterangannya ini seperti ini. MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu rumusnya F MO dikurang FB atau selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Untuk yang D2 itu rumusnya FMO dikurang FA sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P ini adalah panjang kelas. Di sini ada contoh, perhatikan. Perhatikan data pada tabel berikut. Ini ada data pendapatan dalam jutaan rupiah dan frekuensinya. Ini yang sudah kalian pelajari juga ya, cara membuat tabel distributif ini. Nah, di sini tentukan modus dari data tersebut. Nah, caranya kita lihat dulu frekuensi terbesar. Kan modus itu kan yang paling banyak frekuensinya yang mana. Nah, kita lihat 17 ini yang paling tinggi di antara frekuensi ini. 17, maka frekuensi terbesarnya adalah 17 dan terletak pada interval 53 dan sampai 59. Maka ini adalah modusnya. Nah, kemudian di sini Ibu tampilkan lagi keterangan rumus yang tadi untuk menentukan TB, D1, D2 dan P-nya untuk tabel ini. Jadi yang pertama kita tentukan dulu
tepi bawahnya. Ingat, tepi bawah kelas modus. Nah, modusnya itu kan 17. Kelasnya itu kan 53 sampai 59. Maka kita cari tepi bawahnya tuh 53 dikurangi dengan 0,5. Ingat ya, cara mencari tepi bawah sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5, maka hasilnya adalah 52,5. Untuk yang kedua lagi D1-nya. D1 itu rumusnya adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modus kan adalah 17. Nah, di sini 17 dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya adalah 13, maka 17 dikurang dengan 13 sama dengan 4. Nah, untuk yang D2 itu frekuensi ini modus dikurangi dengan yang sesudahnya. Maka sesudahnya adalah 14, maka 17 dikurangi dengan 14 hasilnya adalah 3. Kemudian panjang kelas. Ini sudah dipelajari di video pembelajaran sebelumnya. Untuk mencari panjang kelas tinggal kalian kurangkan tepi bawah yang kelas kedua dengan tepi bawah kelas yang pertama. Jadi 39 dikurang dengan 32, ya hasilnya adalah 7. Nah, ini Ibu hilangkan dulu. Nah, langsung saja kalau kita sudah dapat semuanya ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumusnya ini kan tadi Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Maka langsung aja masukkan TB-nya berapa? 52,5 dimasukkan. D1-nya juga diganti 4, D1 sama D2 diganti 4 sama 3 sesuai dengan yang kita peroleh tadi ya. Kemudian panjangnya adalah 7. Setelah itu kita jumlahkan 52-nya 52,5 tetap ditambah 4 dikali 7. Ini dikali ya, 4 kali 7 adalah 28. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita jumlahkan ini pakai penjumlahan pecahan biasa ya. Atau cara cepatnya tinggal kalian kalikan 7 dikali 52,5. Kemudian ditambah 28, kemudian dibagi lagi dengan 7. Nanti hasilnya adalah 56,5. Nah, jadi modus dari data tersebut adalah Rp56.500.000. Loh, kenapa Bu jadi Rp56.500.000? Nah, kalian lihat di sini, ini ada keterangan jutaan rupiah. Maka kalian hasilnya ini kalian kali dengan 1 juta, maka diperolehlah hasilnya Rp56.500.000. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini materi kita untuk video pembelajaran yang pertama. Jadi silahkan nanti lanjut lagi menonton video pembelajaran yang kedua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.